Hai, perkenalkan nama saya Ama Gerald. Di sini saya mau bercerita tentang kehidupan gua selama gua hidup sampai detik ini. Banyak pengalaman-pengalaman yang menurut gua itu harus diceritakan sama kalian supaya kalian juga menjadi motivasi buat kalian kalau yang positifnya, dan kalian bisa tahu hal-hal yang negatifnya seperti apa aja yang pernah gue alamin. Siapa sih Ama Gerald? Gua saat ini sebagai YouTubers di dimensi lain. Karena gue gabung sama mereka, kayak ghost hunting gitu, kayak penelusuran ke tempat-tempat yang angker, mencari arwah-arwah yang penasaran, bercerita kenapa mereka meninggal, kenapa mereka bisa gentayangan. Tugas gue saat itu mencari itu. Ama Gerald itu bukan nama asli. Sebenarnya nama asli kamu siapa sih? Nama asli gue Purnama Alam. Sebenarnya Geraldnya itu gue tambahin sendiri ya. Purnama di ujung diambil dari ujungnya. Ama dan Gerald itu ya tambahan gue sendiri. Jadi dulu tuh gue kayak bercita-cita pengen nama Gerald itu dari kelas 3 SMP ya. Jadi gue tuh kayak Purnama Alam tuh kayak kayak Sunda banget gitu, kayak nama cerita gitu kan. Dan akhirnya biar gak seperti nama cerita gue tambahin jadi Gerald gitu. Kayak dulu kan mikirnya biar kayak bule-bule kayak gitu. Biar ada agak nyambung juga sih dengan nama Purnama, ujungnya itu jadi Ama itu. Kenapa gue ganti nama jadi Ama Gerald? Supaya new gue yang baru. Karena Purnama Alam itu dulu zaman boyband ya gitu. Jadi gue pengen di pekerjaan gue sekarang Purnama Alam mungkin bisa disingkirkan dulu dan sekarang jadi Ama Gerald gitu. Boleh diceritain perjalanan jatuh bangun Ama bisa sampai titik yang sekarang? Oke. Dari SMP itu gue pengen jadi artis karena gue sering nonton FTV. Gue tuh dalam hati gue pengen deh jadi pemain FTV. Itu awalnya. Terus gue lulus SMP, gue ke SMA, gue ngambil jurusan musik di sekolah kesenian. Dari musik gue lulus SMA, gue ngambil kuliah jurusan koreografer tari. Akhirnya gue kuliah sampai semester 7. Saat itu gue ikutan Indonesia Mencari Bakat di salah satu TV menari. Dan kebetulan masuk 15 besar, tereliminasi. Dan saat itu gue nangis. Kenapa gue harus pulang ke Bandung? Sedangkan gue itu bener-bener udah gak mau pulang ke Bandung, gue pengen tinggal di Jakarta. Dalam hati gue doa, Tuhan, saya nggak mau pulang ke Bandung. Saya pengen kerja di Jakarta. Kerja, entah apa aja itu. Selesai tereliminasi, gue pulang ke Bandung. Tuhan kabulin keinginan gue. Selama seminggu di Bandung, tiba-tiba gue ada tawaran dari temen gue untuk project boy band. Selama 2 hari gue tolak tuh audisi boy band. Tapi entah kenapa, perasaan gue kok gue pengen ya ikutan ini gitu kan. Gue tanya ke teman gue, masih ada audisi boyband nggak? Masih. Dan akhirnya gue sore itu juga gue audisi. Gue nggak dites nyanyi, cuma dites nari sama suara gue disamain sama gitar. Dan suara gue sama gitar nggak sama sekali nggak nyambung karena gue nggak bisa nyanyi gitu kan. Mungkin gue lebih kuat di dance. Setelah itu gue nunggu selama 2 minggu nggak ada keputusan apa-apa. Minggu ketiga akhirnya gue ditelepon sama orang yang nge-audisi gue keterima. Tiba-tiba gue suatu hari gue diajak ke Jakarta. Gue pamit sama bokap gue. Gue bilang gue mau pergi ke Jakarta mau kerja. Itu cuma gue dikasih bekal 100.000. Itu tahun 2010. Setelah gue ke Jakarta, gue dikarantina selama 3 bulan. Dan nama boybandnya Dragon Boys, itu 5 orang ya. Jadi gue dari Bandung ke Jakarta 5 orang pergi. Di Jakarta gue dikasih mes. Project pertama gue itu gue nggak masuk TV pertama. Gue dihajar dengan off air. Kebetulan waktu itu gue off air dapat 8 kota langsung gitu kan. Nah setelah itu tiba-tiba gue main di salah satu stasiun TV. Itu pertama kali gue perform di TV. Dan gue nggak sadar bahwa gue itu akan menjadi artis. Begitu seminggu gue di stasiun TV tiap hari warawiri, hari keempat gue baru bilang sama bokap gue, karena nyokap gue kan TKW. Gue bilang sama bokap gue,
nonton AA di TV gitu kan. Terus berjalan selama sampai tahun 2015. Jujur aja gue banyak duit tuh. Gue off air kemana-mana, hampir seluruh Indonesia gue udah kunjungin off air. Gue juga dapat award di salah satu TV. Gue kayak berpikir bahwa Tuhan, terima kasih udah menjadi hidup gue itu bener-bener berubah. Yang tadinya gue serba susah, Tuhan kasih sekarang serba gampang. Gue nggak berpikir bahwa boyband itu ada waktunya ya gitu kan. Gue jalanin sampai gue suatu hari gue nelfon nyokap gue yang di Arab. Kayak gue bilang, "Mah, pulang. Biar semua beban yang di Bandung, gue yang tanggung jawab." Karena gue ada salah satu anak yang paling besar laki-laki, dan gak lama dari situ beberapa bulan kemudian nyokap gue balik. Selama beberapa tahun gue masih bisa handle tuh semua kebutuhan keluarga, adik-adik gue, kakak-kakak gue, keponakan gue handle semuanya. Saat itu gue masih banyak banget duit. Kayak ya apapun yang gue kasih gue kayak gak ngerasa duit gue bakal habis gitu. Tahun 2016 cobaan Tuhan kasih, dan itu gak pelan-pelan, kayak langsung diambil semuanya gitu. Kerjaan, uang, semuanya Tuhan ambil dalam waktu beberapa bulan saja. Dan bodohnya gue nggak nabung. Karena kenapa gue nggak nabung? Gue kayak euforia gitu, kayak dulunya sih ya, gue hidup susah. Apapun yang gue mau, gue nggak pernah bisa beli. Mau handphone, mau sepatu, mau baju, gue gak pernah bisa beli itu. Why? Karena gue gak ada duit. Buat makan sehari-hari aja gue udah kayak bersyukur banget cuma hanya nasi warteg. Teman-teman gue kampus bawa laptop, bawa handphone. Gue no, gue gak ada. Gue cuma punya handphone yang bener-bener jadul banget, udah rusak gitu kan. Jadi di saat gue punya uang, apapun yang gue mau gue beli saat itu juga. Baju bagus, handphone, karena gue mikir dulu gue gak bisa beli dan gue harus punya gitu kan. Tanpa gue mikir gue harus nabung buat masa depan atau gimana, gue gak mikir itu. Tahun 2016, Tuhan ambil semuanya. Kerjaan gue, uang gue gak ada job TV, gue nggak ada off air sama sekali. Oke, gue dikontrak sama manajemen, it's okay. Tapi di tahun itu gue nggak ada kerjaan sama sekali. Jadi tahun 2016 itu emang boyband pelan-pelan mulai menyusut. Tidak hanya boyband Dragon Boys aja yang mulai nggak ada callingan. Ya kalau yang gue lihat ya dari TV, kayak boyband pertama itu pun sama kayak gue. Mungkin karena mereka pas jadi boybandnya itu bisa dibilang warak-wiri kemana-mana, mereka film ambil, FTV ambil, sehingga nama mereka masing-masing itu udah terkenal gitu kan. Jadi untuk lepas dari boyband, mereka masih bisa hidup ke dunia acting. Sedangkan gue Dragon Boys atau gue pribadi, gue nggak pernah ngambil job FTV. Hari itu gue satu hari bisa 4 TV. Jadi kayak buat mengambil job yang lain tuh kayak aduh gue udah capek nih gitu kan. Dari jam 5 pagi kadang gue bisa pulang jam 1 malam gitu kan. Terus tidur sebentar, tiba-tiba gue harus keluar kota jam 3 pagi. Dengan sehari gitu aja gue udah capek banget. Buat makan aja gue kayak cuma di lokasi doang gue bisa makan gitu. Buat ke mall kemana gue gak pernah bisa nyaman saat itu. Itu alasan gue kenapa gue gak ambil job yang lain. Jadi di boyband gue itu konsepnya awal banget lagu pertama itu yang 2 nyanyi, yang 3 ngedance. Gua, Risa sama Bagus itu kebagian di ngedance, sedangkan Hariman sama Lukas itu di vokal. Jadi di Indonesia itu kan kadang yang banyak vokal itu yang akan terkenal gitu dibanding yang sedikit vokal gitu kan. Karena kenapa? Mungkin dari segi kamera pun yang banyak di zoom waktu saat itu ya 2 vokal itu gitu. Dragon Boys udah mulai sepi banget job, sama sekali sepi banget job. Mereka teman-teman gue kayak Lukas, Hariman, Bagus, Risa
itu pertama yang keluar Risa. Risa keluar karena dia mau kuliah S2. Mungkin dia udah tahu kali ya, boyband itu akan ada masa waktunya. Yang kedua Bagus. Dia bilang gue mau solo FTV. Gitu. Yang ketiga gue yang keluar. Kenapa gue keluar? Gue ngerasa kayak ini boyband kayaknya emang gue harus keluar deh gitu kan. Gue nggak bisa terus-terusan di sini. Sedangkan gue kayak ngerasa nggak enakan gitu sama teman-teman yang lain. Gue sayang banget sama Dragon Boys. Gue cinta banget sama Dragon Boys. Gitu kan. Jadi dulu itu gue pernah kayak ditawarin untuk kuliah lagi sama dosen tahun 2015. Gue nggak ambil karena gue ngebela teman-teman gue nih. Karena kalau misalkan gue keluar, teman-teman gue gimana ya? Gue masih berpikir saat itu begitu. Di 2016 karena semuanya udah pada kemana-mana, gua kemana, Lukas kemana, Hariman kemana, Risa kemana. Di situ gua kayak mulai berpikir, kok gue ngerasa ditinggalin ya sama mereka. Hati kecil teman-teman gue itu sebenarnya masih pengen di Dragon Boys. Gue juga nggak nyalahin manajemen gue juga nggak nyalahin keadaan. Kenapa bisa teman-teman gue capek sama manajemen gue? Karena setiap kita ada project, setiap kita mau ngobrolkan masalah Dragon Boys mau gimana nih, di saat ngobrol di situ, oke, kita mulai jalan A, B, C, D dan lain-lain, gitu kan. Seminggu kemudian omongan yang kita perjanjikan untuk membuat proyek dan lain-lain tiba-tiba hilang tanpa ada kabar. Dan itu pun berjalan dengan bertahun-tahun seperti itu. Mungkin mereka juga takut kalau kita bikin lagu nggak booming lagi. Mereka berpikir seperti itu gitu kan. Sedangkan kita berlima berpikir bahwa musik itu harus tetap berkarya, nggak boleh berhenti gitu kan. Jadi dari situ pemikiran kita sama manajemen gue udah berbeda. Satu persatu keluar karena udah ngerasa capek dan mungkin dia juga berpikir boyband udah nggak akan mungkin maju lagi. Karena di tahun 2016 itu benar-benar penghasilan 1.000 pun nggak ada dan gue harus pindah kosan ke tempat yang nggak layak, yang sebulannya 600.000 gitu kan, yang jendelanya nggak bisa ditutup, toiletnya juga pintunya bolong. Dan gak hanya itu, pengalaman gue yang paling pedih pun gue udah alamin itu. Saat itu, hari itu, jujur gue gak pernah pegang uang. Gue gak pegang uang 1.000 perak pun, gue gak pegang uang. Gue latihan ke kantor, latihan nyanyi, ngedance, makan siang di sana. Pas mau pulang gue kayak kepikiran, oke, gue kayaknya harus bawa bakwan deh buat bekal di kosan. Gue bawa nih bakwan kan ke kosan karena gue pikir gue bakal lapar nih nanti malam gitu kan. Karena gue nggak beli makan pun nggak bisa karena gue nggak ada duit. Malam gue nggak lapar. Keesokan paginya, pagi juga gue nggak lapar. Sekitar jam 10 pagi, gue pikir, oke, gue harus buang nih bakwan karena mungkin udah basi di dalam plastik kan. Gue buang tuh bakwan ke tong sampah. Karena gue niat, oke, gue puasa. Kalau Tuhan gak kasih gue berkat, gak kasih rezeki buat makan, gue akan puasa sekuat gue. Gue rencana kayak gitu kan. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Jam 2 apa jam 3 sore gue kelaparan. Dan apa yang gue perbuat? Gue ambil lagi itu bakwan dari tong sampah dan gue makan. Gila gak? Sampai segitunya gue rasain, gue alamin. Dari situ pas gue makan, gue gak ada ngerasa sakit hati, gue gak ada. Gue kayak ya udahlah gue makan gitu kan, karena gue lapar. Gue minta uang sama keluarga gue juga gak mungkin karena mereka dari gue. Gue kayak minjem ke teman gue pun cuma minjem, ada uang gak sih 50.000, kalau nggak 100.000. Dia teman-teman gue saat itu bilang nggak ada. Gue nggak tahu kenapa saat itu gue susah banget mencari uang pinjaman. Hari itu gue susah banget dan gue harus makan
bakwan yang udah dari tong sampah, yang udah kepanasan, udah ketumpuk sama makanan yang lain gitu. Itu gue ngerasa sakit hati itu setelah gue makan bakwan itu. Gue kayak ngelamun kayak, Tuhan, kenapa kamu ambil semuanya begitu cepat gitu. Aku harus ngalamin makanan yang dari tong sampah yang udah gue buang. Kayak gue flashback zaman-zaman gue punya uang banyak, kayak gue gak pernah pelit loh Tuhan. Gue ketemu anak di jalanan, gue kasih uang 100 ribu. Gue naik taksi yang harganya cuma 150, gue kasih 200 ribu. Gue kumpul ke Bandung sama teman-teman makan jutaan, gue traktir. Gue gak pernah pelit, apalagi keluarga gue. Semua keluarga gue tiap lebaran mereka dapat jatah dari gue, mau orang tua, mau anak-anak. Tapi kenapa Tuhan ambil itu sangat cepat gitu kan. Aku ngerasa, oke, mungkin gue udah sombong menghambur-hamburkan uang gitu aja. Gue sempat marah sama Tuhan selama 1 tahun. Gue gak pernah mau sholat, gue gak pernah mau ibadah apapun itu. Gak, gue cukup tidur nonton setiap hari gue begitu. Gue marah sama Tuhan. Setelah itu, satu hari gue pulang ke Bandung dengan keadaan muka gue yang gak ada semangat hidup. Dan bokap gue nanya, gimana hidup di Jakarta? Tadinya gue mau nutupin, tapi gue gak bisa nih, gue harus bilang sama bokap gue. Gue tanya, kenapa nanya gitu Pak? Kok muka AA gak se-happy dulu ya? Gitu. Berapa bulan ini tiap pulang lesu, kayak ada banyak beban pikiran. Dan akhirnya gue cerita. Setelah gue cerita, bokap gue nangis, yang bener-bener nangis banget. Dia kayak sakit hati ngelihat anaknya yang sampai makan di tong sampah, makan lagi. Iya Pak, mau gimana lagi coba? Minta ke papa juga nggak mungkin. Pinjam sama teman-teman nggak ada yang ngasih. Manajer, gue cukup senyum, nggak apa-apa. Bokap gue nangis sampai bener-bener dia senangis-nangisnya. Itu. Dari situ gue kayak, hati gue plong. Gue udah curhat sama bokap gue bahwa anaknya di Jakarta tahun ini tuh bener-bener dapet cobaan dari Tuhan yang luar biasa. Akhirnya gue balik ke Jakarta lagi. Bokap gue sempat bilang, gak usah balik ke Jakarta. Gue termasuk orang yang keras sama diri gue sendiri. Gue berpikir, kalau gue pulang ke Bandung, berarti gue nyerah. Buat apa gue cobaan yang Tuhan kasih di Jakarta udah sampai situ, terus gue balik lagi. Dan akhirnya gue berpikir, oke, sukses gak sukses gue akan di Jakarta. Gue coba untuk tidak marah sama Tuhan, gue coba untuk minta maaf, gue sholat. Tahun 2017 akhirnya gak tau kenapa Tuhan kasih cara buat gue ngechat temen lama gue yang kerja di Batavia Dancer. Gue pun saat itu gak tahu Batavia Dancer itu seperti apa. Yang gue tahu sanggar nari. Gue berpikir daripada gue gak ada kegiatan, coba gue asah lagi deh buat nari modern. Akhirnya gue kayak minta bantuan teman, mau dong masuk Batavia. Akhirnya teman gue itu kayak ngebantu, coba kirim foto dong. Gue kirim foto dan dia kirim ke bos Batavia. Akhirnya gue kayak diterima. Oke, hari Senin datang ya ke daerah Dan Mogot, salah satu stasiun TV. Oke, bawa sepatu pentopel katanya. Gue nggak kepikiran gue bakal langsung show malam itu juga gitu kan. Yang gue pikirin itu hanya latihan aja. Begitu gue datang ke studio itu, gue latihan, ternyata itu buat show acara stasiun TV.
mungkin ini Tuhan kasih gue berkat dari sini buat hidup di Jakarta, rezeki dari sini. Gue nari. Gue pikir oke, gue enjoy dengan keadaan, dengan teman-teman saat latihan dan lain-lain. Di backstage tuh banyak artis banget ya di belakang panggung tuh. Ada host, ada juri, dan lain-lain. Teman-teman gue pada bilang sama host-host di situ, tahu nggak ini siapa? Ini dulu boyband loh, cuma udah nggak laku. Sekarang jadi penari latar. Itu ditujukan untuk para artis senior di situ. Dan gue di tengah-tengah diem. Gue dalam hati, apapun yang mereka katain tentang gue nggak pernah yang namanya marah. Gue nggak. Gue dalam hati cuma bilang, belum, lihat aja nanti. Dan itu terjadi beberapa bulan. Setiap hari digituin. Belum lagi di saat gue nari, gue ketemu sama penyanyi artis yang dulunya bareng satu panggung kolaborasi dengan gue. Itu mental gue kayak, widih, oke, gue mau nyapa malu karena gue sekarang jadi penari latar. Nggak nyapa juga gue akan ketemu dia. Dengan muka tebal gue, dengan gue yang udah deh gue sapa. Gue lakuin meskipun kadang gue nggak enjoy, tapi gue gak mau gue kayak berpikir oke, gue perlu hidup bukan gengsi gitu. Akhirnya gue lakuin sampai tahun 2019. Nah 2019 mungkin Tuhan melihat usaha gue dari tahun 2017 sampai 2019 ini. Gue dicemoohin orang-orang, gue dikatain, gue dibuliin, gue masih ada rasa sabar, gue masih mau bekerja keras gitu kan. Dan akhirnya di tahun 2019 ini Tuhan kasih gue hadiah lagi. Gue ditemukan dengan YouTube Dimensi Lain sekarang sampai saat ini. Teman-teman gue sebagian ngeblok gue, Instagram, WA, benar-benar gue nggak ada komunikasi sama sekali. Jadi mungkin suatu saat nanti gue berharap kalau misalkan gue apa yang gue cita-citakan tercapai, gue pengen mereka lihat bahwa temen lu yang saat itu lu tinggalin gitu aja bisa sukses kok. Gue bekerja keras sendiri, gue berdoa sama Tuhan. Cuma itu. Jadi gak mudah sih. Cuma ada satu yang bikin gue trauma sampai saat ini. Umur gue 32 tahun. Seharusnya gue udah menikah. Kenapa gue gak menikah? Gue trauma. Trauma dengan pernikahan. Kenapa gue trauma dengan pernikahan? Dari kecil gue dihadapin sama masalah-masalah itu. Masalah KDRT. Masalah perselingkuhan. Gue lihat itu semua. Nyokap gue berantem sama istri pertama bokap gue ngeliat gini banget. Bokap gue berantem sama nyokap gue lihat gini banget. Ditampar, dipukul. Gue sampai berpikiran, apakah nyokap bokap gue nggak memikirkan masa depan gue? Itu trauma sampai sekarang loh. Zaman kuliah gue harus nutupin teman-teman gue selingkuh. Teman-teman gue sendiri gue selingkuh. Gue yang nutupin. Gue jadi berpikiran, oke, akan ada kemungkinan pacar gue mungkin selingkuh. Istri gue nanti mungkin akan selingkuh. Itu. Gak hanya itu trauma gue. Gue pernah dilecehkan sesama jenis. Tahun 2016 gue pulang ke Bandung hari itu pakai travel. Pulang dari Bandung ke Jakarta gue pakai travel. Ada salah satu travel yang biasanya juga langganan ya pakai travel itu. Tiba-tiba gue naik travel, terus
jalan. Di sebelah gue ada seorang bapak-bapak tua. Gue kalau naik travel, tas selalu disimpan di depan. Dan gue peluk. Gak tau kenapa di tengah perjalanan gue tidur. Gue kayak ngerasa, kok ada tangan yang masuk ke bagian punya gue. Dan pas gue bangun ternyata iya. Bapak-bapak itu ngelakuin hal yang membuat gue trauma sampai saat ini. Gue mau teriak gak enak, gue takut ada temen-temennya yang lain. Sampai Jakarta, oke, selesai. Gue liatin bapak-bapaknya, oke, seperti itu. Gue dalam hati gemeteran. Gue mau naik lagi taksi kayak, aduh takut. Tapi kalau misalkan gue takut gue gak bisa balik. Akhirnya gue nyampe. Kemudian hari gue ke Bandung lagi. Dari Jakarta naik travel dengan travel yang sama. Gue memilih duduk di depan. Gue ketemu orang lagi. Cowok. Ya sekitar umur 35. Sengaja gue milih di depan itu biar gue aman. Dan ternyata enggak. Di perjalanan tangan mereka pun, tangan bapak itu pun bergerayam-gerayam. Memaksa untuk masuk ke bagian punya saya. Sebelah saya supir. Dan supir pun diem. Padahal dia tahu. Itu buat gue trauma sampai sekarang pun gue nggak pernah mau pakai angkutan umum itu karena itu. Mau ke luar rumah pun kayak, aduh ngelihat orang pun kayak takut gitu. Apalagi naik kendaraan umum. Kayak gue, ini orang bakal ngelakuin hal apa lagi ya sama gue ya. Gue ketemu orang-orang seperti itu. Gue nangis. Gue kayak ngerasa sakit hati. Gue kayak, gue tuh diciptakan untuk apa sih gitu kan. Kayak dikasih kebahagiaan juga gak sering banget. Gue ngerasa, ih diri gue sehina ini ya gitu kan. Sampai di jalan pun orang melecehkan gue. Apa yang salah di diri gue? Gue sampai ngaca. Apa yang salah di diri gue? Apa muka gue muka perempuan? Gue punya prinsip, hidup di dunia ini bukan untuk bahagia menurut gue. Untuk kerja keras, untuk mencari amal ibadah yang baik, karena kita akan mati menurut gue, kita akan meninggal. Hidup itu, bahagia itu bonus deh, selebihnya kita kerja keras. Menjalani cobaan dari Tuhan dengan baik, dengan sabar, dengan ikhlas. Karena di posisi sukses, gak ada yang mulus. Entah kalian diuji dari pekerjaan, dari keluarga, pergaulan, keadaan. Tuhan bisa kasih cobaan kalian di mana aja. Jadi buat kalian semua yang ngerasa kalian paling terpuruk, paling banyak cobaan, jangan berpikir seperti itu. Gimana caranya kalian menjalani cobaan dari Tuhan dengan baik, dengan ikhlas, dengan sabar. Itu sih. Jadi buat kalian semua nih ya dari gua, jangan pernah putus asa. Jangan pernah ngerasa diri kalian itu paling lemah. Enggak. Kalian harus yakin. Setiap Tuhan ngasih cobaan, kalian akan naik derajat. Kalian akan naik level. Itu aja dari gue. Menurut kamu udah sukses belum sih? Sukses. Gue pribadi, sukses itu bukan uang. Bukan rumah mewah. Bukan mobil yang bagus, handphone yang bagus, bukan. Gue pribadi mengambil kesuksesan itu di saat gue bisa bermanfaat sama orang-orang, di saat gue bisa bermanfaat sama temen, buat keluarga, buat orang di sekeliling gue, itu menurut gue udah sukses. Cuma saat ini gue masih bisa bermanfaat, alhamdulillahnya buat temen dan keluarga. Gitu sih. Apa satu hal yang paling ingin kamu lakukan, tapi belum bisa kamu lakukan sampai sekarang? Gue pengen jadi aktor.
Dulu gue pernah main sinetron cuma satu scene di tahun 2013, satu scene doang. Kenapa gue pengen jadi aktor? Gue pengen jadi aktor yang bener-bener aktor sesungguhnya, yang bisa mengeksplor diri gue, yang bisa memerankan beberapa karakter. Itu yang gue pengen. Umur 35, apa yang gue pengen belum tercapai, gue akan banting setir. Mungkin gue akan usaha nerusin atau bareng sama keluarga gue di Bandung Ayam itu memperbesar. Gue mungkin akan seperti itu saat ini. Mungkin orang akan berpikir, kok lu mau sih curhat kayak gini ditonton sama semua orang yang banyak di sosmed? Iya, gue mau. Karena menurut gue bercerita seperti ini itu bisa mengurangi rasa trauma gue. Gue bisa berbagi sama kalian, gue bisa mencurahkan isi hati gue sama kalian, dan kalian bisa hal positif setelah kalian nonton ini kalian bisa ambil. Mungkin kalian bisa menguatkan gue, mungkin kalian bisa mendoakan gue supaya traumanya bisa hilang. Cuma dengan gue ngomong kayak gini, jujur aja, hati gue agak plong gitu. Oke, buat channel ini gue mau ngucapin terima kasih banyak udah mau mengundang gue untuk bercerita apa yang gue rasain tentang hidup di dunia ini, bisa membuat trauma gue sedikit menghilang karena gue cerita di sini. Terima kasih banyak. Semoga banyak di luar sana yang bermotivasi, di luar sana yang bisa mengambil cerita gue yang positifnya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Bye.